Halo semuanya, kembali lagi di Tutor Sebaya MSC 2021. Kali ini kita akan membahas materi aljabar linear elementar mengenai sistem persamaan linear non-homogen dan homogen. Oke, langsung saja kita ke materi ya. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang sistem persamaan linear non-homogen beserta penyelesaiannya. So, jangan skip videonya ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ke materi sistem persamaan linear non-homogen, saya mau tanya nih ke kalian. Kalian tahu nggak sih apa itu sistem persamaan linear? Mungkin kalian berpikir bahwa sistem persamaan linear itu suatu sistem persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya berpangkat 1. Tetapi itu merupakan suatu perumpamaan atau istilah yang kurang pas ya. Karena jika kita menyebutkan sin X plus cos X sama dengan 1 itu bukan merupakan suatu sistem persamaan linear, tetapi itu merupakan suatu sistem persamaan trigonometri. Lalu apa sih yang tepat untuk mendefinisikan atau untuk memberi suatu istilah dari sistem persamaan linear itu? Jika kita ingin memberikan suatu definisi atau istilah dari sistem persamaan linear, kita dapat menggunakan bentuk umum dari persamaan linear itu sendiri, yaitu dengan A1x1 plus A2x2 plus titik-titik hingga ANXN sama dengan B. Lalu saya mau tanya nih, kalian tahu nggak sih apa itu sistem persamaan linear homogen? Jika kalian belum tahu, yuk kita simak materinya. Oke, kita langsung ke materinya teman-teman. Definisi SPF non-homogen. Jadi sistem persamaan linear non-homogen dengan M persamaan dan N variabel adalah sistem persamaan yang mempunyai bentuk umum sebagai berikut. Dengan AIJ, BI, anggota R dengan AIJ dan BI tidak semua 0. Jadi, ruas kanan ini berupa angka-angka. Maksudnya angka-angka selain angka 0. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Perbedaan dan persamaan dari sistem persamaan linear non-homogen dan homogen. Perbedaan dari sistem persamaan linear homogen dan non-homogen terletak pada ruas kanannya. Untuk sistem persamaan linear homogen, nilai ruas kanannya berupa angka 0 semua. Sedangkan sistem persamaan linear non-homogen, nilai ruas kanannya berupa konstanta. Jadi itu dapat berupa angka 1, 2, 3, sampai seterusnya. Sedangkan persamaan keduanya yaitu nilai determinan mempengaruhi solusi akhir sistem persamaan linear. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Dari sistem persamaan linear yang awal tadi, kita dapat menuliskan bentuk perkaliannya sebagai berikut. Apabila sistem persamaan linear tersebut dinyatakan dengan perkalian matriks AX sama dengan B, maka dapat dinyatakan sebagai ini. Jadi, koefisien tadi menjadi matriks koefisiennya dan variabelnya menjadi matriks variabel dengan ordo M kali N. Untuk bentuk augmented matriksnya yaitu sebagai berikut. Kita lanjutkan. Yaitu kemungkinan pecahan sistem persamaan linear yaitu yang pertama, garis L1 mungkin sebeda dengan garis L2 dalam kasus yang tidak ada perpotongan dan sebagai konsekuensinya maka tidak ada pemecahan untuk sistem tersebut. Garisnya seperti ini ya kawan-kawan. Yang kedua, garis L1 mungkin berpotongan dengan garis L2 di hanya satu titik. Dalam kasus ini maka sistem tersebut hanya mempunyai satu pemecahan. Gambarnya seperti ini. Berpotongan. Lalu yang ketiga, garis L1 mungkin berhimpit dengan garis L2 dalam kasus ini tak terhingga banyaknya titik berpotongan dan sebagai konsekuensinya maka tak terhingga banyaknya pemecahan untuk sistem tersebut.
Garisnya seperti ini ya teman-teman. Oleh karena itu, salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear adalah eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Selanjutnya yaitu eliminasi Gauss-Jordan. Ide pada metode eliminasi Gauss-Jordan adalah mengubah matriks ke dalam bentuk eselon baris tereduksi. Contoh soal solusi tunggalnya itu, tentukan solusi sistem persamaan linear sebagai berikut. Lalu kita menjawabnya itu dengan menuliskan koefisien matriks koefisien sistem persamaan tadi ya, yaitu kita ambil angka 1, 3, min 2, min 2, 2, 3, 3, min 1, 1. Dan bentuknya ini yaitu kita mengambil di ruas kanannya atau sama dengan ini. Karena ini sudah ada satu utama, maka kita harus menolkan ini, yaitu dengan cara R21 dikalikan 2, yaitu min 2 plus 2 kali 1 sama dengan 0, 2 plus 2 kali 3 sama dengan 8, 3 plus 2 kali min 2 sama dengan min 1, kemudian 11 plus 2 kali 1 sama dengan 13. Kemudian kita juga harus menolkan yang bagian sini ya, ini. Karena ini udah mendapat satu utama, yaitu dengan cara R31, yaitu 3 plus min 3 kali 1 sama dengan 0, min 1 plus min 3 kali min 3 kali 3 sama dengan min 10, kemudian 1 plus min 3 kali min 2 sama dengan 7, kemudian 4 plus min 3 kali 1 sama dengan 1. Kemudian kita di bagian ini, karena ini sudah satu utama, maka kita harus membuat satu utama di bagian sini ya, yaitu dengan cara mengalihkan 1/8. Maka kita akan memperoleh hasil yaitu sebagai berikut: 0, 1, min 1/8, 13/8. Kemudian karena di bagian ini sudah ada satu utama, maka kita harus menolkan ini, yaitu dengan cara R32 dikalikan 10. Mana R32? R32 nih. Yaitu 0 plus 0 kali 10 sama dengan 0, min 10 kali 10, min 10 plus 1 kali 10 sama dengan 0, lalu 7 plus min 1/8 kali 10 sama dengan 46/8, kemudian 1 plus 10 kali 1 sama dengan 138/8. Kemudian setelah kita mendapatkan satu utama di bagian sini, maka kita akan membuat satu utama di bagian sini lagi dan menolkan bagian ini, yaitu dengan cara R3 kita kalikan dengan 8/46. Maka kita akan memperoleh hasil yang bawah ini, yaitu 0,013. Caranya seperti yang tadi ya teman-teman. Kemudian jika sudah seperti ini, maka kita akan mengenalkan bagian ini, yaitu dengan cara R23 ini ya, R23 dikalikan 1/8, yaitu 0 dikali 3, saya ulang, 0 plus 0 dikali 1/8 sama dengan 0, 1 plus 0 dikali 1/8 sama dengan 1, lalu min 1/8 plus 1 kali 8 sama dengan 0, lalu 13 plus 1/8 kali 3 sama dengan 2. Kemudian kita akan membuat 0 kembali pada bagian ini, yaitu dengan R12 dikalikan min 3.
1 yaitu maka kita akan memperoleh hasil yaitu 1 plus 0 kali min 3, 1, 3 plus 1, 3 kali min 3 yaitu 0, lalu min 2 plus 0 kali min 3 yaitu min 2, lalu 1 plus 2 kali min 3 sama dengan 2. Nah, karena itu, langkah yang terakhir yaitu menganalkan bagian ini. Maka kita akan memperoleh hasil itu seperti ini. Jadi, pemecahan atau solusi dari persamaan linear tersebut adalah ini X sama dengan 1, ini Y sama dengan 2, dan ini Z sama dengan 3. Maka jika kita memperoleh hasil seperti ini, kita sebut sebagai solusi tunggal. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh yang kedua yaitu soal solusi banyak. Tentukan soal solusi sistem persamaan linear berikut ini. Yaitu 6x1 min 3x2 plus 2x3 sama dengan 4. Lalu, yang kedua, min 5x1 plus x2 plus 7x3 sama dengan 2. Maka kita akan memperoleh hasil seperti ini. Oke, caranya seperti yang tadi ya teman-teman, yaitu kita membuat satu utama di bagian sini dulu. Maka yaitu R12 dikalikan 1. Yaitu 6 plus min 5 kali 1 sama dengan 1. Kemudian min 3 plus 1 kali 1 sama dengan min 2. Kemudian 2 plus 7 kali 1 sama dengan 9. Kemudian 4 plus 1 kali 5 sama dengan 9. 9 ini. Kemudian kita menganalog, karena sudah ada satu utama, maka kita harus menganalogkan yang bagian sini ya. Yaitu dengan cara R21 dikalikan 5. Maka kita akan memperoleh hasil seperti ini. Nah, kira-kira setelah ini kita harus mencari satu utama lagi di bagian ini. Bagian sini ya. Karena biasanya gini. Gitu. Maka R2 kita harus kalikan dengan 1/9. Maka di bagian R2 ini, maka akan memperoleh hasil 0, 1, dan 5/2/9, lalu min 50/9. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita harus mengenalkan di bagian sini ya. Karena ini sudah ada satu utama. Lalu kita harus mengenalkan yang sini. Oleh karena itu, kita harus mengalikan R12 dengan 2. R12 dengan kalikan 2. Yaitu 1 plus 0 kali 2 sama dengan 0. Min 2 plus 2 kali 1 sama dengan 1. Lalu 9 plus 2 kali min 52/9 sama dengan min 52/9. Maaf ya, saya ternyata salah ini. Saya salah, maaf. Kita ulang lagi. Kita harus mengalikan R12 dengan 2. Ini ya. Terusnya bagian sini saya salah. Nah, ulang lagi teman-teman. 1 plus 0 kali 2 sama dengan 1. Min 2 plus 2 kali 1 sama dengan 0. 9 plus 2 kali min 52/9 kali ini sama dengan min 23/9. Kemudian 9 plus min 50/9 dikalikan 2 sama dengan min 19/9. Jadi kita akan memperoleh hasil yaitu di X1 min. Karena ini nggak ada, karena ini harusnya X2 ya. Karena di sini 0, maka tidak usah ditulis. Jadi langsung X1 min 23/9 X3 sama dengan min 19/9.
Kemudian yang bawah, karena ini X1-nya 0, maka tidak usah ditulis. Lalu langsung X2 min 52/9, X3 sama dengan min 50/9. Nih, maka hasilnya akan seperti ini. Harusnya minnya di sini ya, ini karena salah edit ini. Maka kita akan memperoleh himpunan penyelesaiannya sebagai berikut ini. Seperti ini. Lalu kita lanjutkan yang ketiga. Contoh soal tak ada pemecahan. Tentukan solusi sistem persamaan linear berikut ini. 1x plus 2y plus 1z sama dengan 1. Lalu 3x plus 6y plus 3z sama dengan 2. Maka kita akan memperoleh hasil seperti ini. Nah, karena ini sudah ada satu utama, maka kita harus mengenalkan bagian ini, yaitu dengan cara mengalihkan R21 dengan min 3. Yaitu 3 plus min 3 kali 1 sama dengan 0. 6 plus min 3 kali 2 sama dengan 6. 6 di plus min 3 kali 2 sama dengan hasilnya 0. Lalu 3 plus min 1 min 3 kali 1 sama dengan 0. Hasilnya 0. Maka kita akan memperoleh hasil seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk yang ini kan 0 semua nih. Kita tulis yang ini dulu. Maka kita akan memperoleh hasil yaitu X plus 2Y plus Z sama dengan 1. Lalu ini 0 semua sama dengan 1. Perhatikan pada persamaan kedua, berapapun nilai dari X, Y, Z, maka nilai dari itu adalah 0. Karena 0 tidak sama dengan 1, akibatnya persamaan kedua tidak punya solusi. Kemudian karena persamaan kedua merupakan bagian dari sistem baru tersebut, akibatnya sistem baru tersebut juga tidak punya solusi. Mengingat kembali dengan operasi baris elementer sistem awal dan sistem baru yang terbentuk mempunyai solusi yang sama. Jadi jika sistem baru tersebut tidak mempunyai solusi, maka sistem persamaan linear pada contoh ketiga juga tidak mempunyai solusi. Oke, yang selanjutnya kita memiliki sistem persamaan linear homogen. Definisinya yaitu suatu sistem persamaan linear dikatakan homogen jika suku-suku konstanta semuanya 0. Sistemnya memiliki bentuk seperti berikut ini, yaitu kita mempunyai X yaitu sebuah variabel, dan A itu merupakan sebuah konstanta dari variabel tersebut. Lalu kita mempunyai 0. 0 ini merupakan sebuah ciri yang dimiliki sistem persamaan linear homogen, yaitu soal suku konstantanya semuanya 0. Jadi setiap sistem persamaan linear homogen itu konsisten karena semua sistem tersebut memiliki solusi X1 sama dengan X2 sampai dengan Xn sama dengan 0. Solusi ini disebut solusi trivial, namun jika ada solusi lain disebut solusi non-trivial. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Kita pecahkan sistem persamaan linear homogen berikut ini. Kita mempunyai 4 sistem persamaan linear homogen. Nah, persamaan linear ini kita ubah ke sebuah bentuk matriks, yaitu kita ambil sebuah konstanta dari X-nya ini, lalu kita jadikan sebuah augmented matrix, yaitu menjadi 22, min 1, 0, 1, min 1, min 1, 2, min 3, 1, 1, 1, min 2, 0, min 1, 0, 0, 1, 1. Lalu kita menyelesaikan sistem persamaan ini menggunakan sebuah eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama, kita akan mengubah row pertama dengan row ketiga, karena row ketiga mempunyai nilai 1. Lalu setelah itu kita mempunyai hasil seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan jumlahkan row kedua dengan row 1, dan juga row ketiga dikurang dengan 2 kalinya row pertama. Kita
kita memiliki hasil 11 min 2 0 min 1, 00 min 3 0, 00303, 0011. Setelah itu kita ubah row kedua dengan row keempat, karena row keempat mempunyai nilai 1. Lalu kita memiliki hasil seperti ini, 11 min 2 0 min 1, 00111, 00303, 000 min 30. Lalu sehabis itu kita akan ubah row ketiga dengan row keempat. Lalu kita memiliki hasil 11 min 2 0 min 1, 0011, 00 min 30, 00303. Habis itu kita akan mengkalikan row ketiga dengan min 1/3. Lalu kita memiliki hasil seperti ini di row ketiga, yaitu 00010. Dan juga kita akan mengurangi row keempat dengan 3 kalinya R kedua. Kita mempunyai 000 min 30. Sehabis itu kita akan menjumlahkan row pertama dengan 2 kalinya row kedua, lalu row kedua dikurang row ketiga, lalu row keempat ditambah 3 kalinya row ketiga. Nah, hasilnya akan seperti ini, 11021, 00101, 00010, 00000. Lalu sehabis itu karena kita masih memiliki 2 di sini, kita masih bisa untuk mengurangi row pertama ini dikurang dengan 2 kalinya row ketiga. Lalu hasil akhirnya kita mempunyai 11001, 00101, 00010, dan row terakhir yaitu 0 semuanya. Nah, sistem persamaan yang sesuai adalah yang pertama di sini kita mempunyai row pertama itu 11001, maka itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X5 sama dengan 0. Lalu di row kedua kita mempunyai 00101, yaitu menjadi X3 ditambah X5 sama dengan 0. Dan di row ketiga yaitu 00010, maka kita memiliki X4 sama dengan 0. Nah, kalau kita pecahkan variabel utamanya, jadi X1 ini akan sama dengan min X2 min X5, dan X3 ini sama dengan min X5, dan X4 sama dengan 0. Nah, kita akan misalkan sebuah X2 ini sama dengan R, dan X5 itu sama dengan S, maka X1 ini diubah dengan R dan S, X2 menjadi R, X5 menjadi S, yaitu kita mempunyai X1 sama dengan min R min S, lalu X3 itu sama dengan min S, dan X4 sama dengan 0. Nah, solusi setnya itu adalah min R min S, R, min S, 0, S dengan RS itu sebuah bilangan real. Oke, contoh selanjutnya itu kita mempunyai sistem persamaan linear homogen. Nah, kita mempunyai 2 sistem persamaan linear homogen. Seperti dengan contoh soal yang pertama, kita ubah dulu persamaan ini ke augmented matrix. Nah, kita ambil sebuah konstanta X ini, lalu kita memiliki 3111, 5 min 11 min 1. Nah, diselesaikannya lagi sama dengan soal pertama, yaitu menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama kita lakuin itu akan mengubah row pertama dengan row kedua, lalu habis itu kita akan mengurangi row pertama dengan 2 kalinya row kedua, jadi kita memiliki min 1, min 3, min 1, min 3, 3111. Lalu selanjutnya kita akan menjumlahkan row kedua dengan 3 kalinya row pertama, kita menghasilkan sebuah min 1, min 3, min 1, min 3, lalu 0, min 8, min 2, min 8. Lalu habis itu kita akan mengalikan sebuah row kedua ini dengan min 1/8. Lalu kita memiliki hasil dari row keduanya yaitu 0, 1, 1/41. Lalu kita akan menjumlahkan row pertama ditambah 3 kalinya row kedua, yaitu min 1, 0, min 1/40. Setelah itu kita kita kalikan lagi row pertama dengan min 1, lalu kita memiliki sebuah augmented matrix yaitu 101/40, 011/41. Nah, habis itu kita memiliki sebuah persamaan yang sesuai dari augmented matrix yang terakhir tadi kita selesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan, yaitu X1 ditambah 1/4 X3 sama dengan 0, dan X2 ditambah 1/4 X3 ditambah X4 sama dengan 0. Nah, kita pecahin lagi variabel utamanya itu menjadi X1 sama dengan min 1/4 X3,
lalu X2-nya itu sama dengan min 1/4 X3 dikurang X4. Nah, misalnya kalau kita ubah X3-nya ini sama dengan R, dan X4-nya sama dengan S, maka X1-nya itu sama dengan min 1/4 R, dan X2-nya ini sama dengan min 1/4 R min S. Nah, solusi setnya itu kita memiliki min 1/4 R, min 1/4 R min S, R, S dengan RS sebuah bilangan real. Nah, selanjutnya kita akan membahas sebuah soal-soal dan pembahasan. Oke, baik teman-teman. Setelah kalian mempelajari materi tentang sistem persamaan linear non-homogen, selanjutnya kita akan latihan soal terkait sistem persamaan linear non-homogen. Baik, untuk soal yang pertama, diketahui 3 sistem persamaan linear non-homogen sebagai berikut. X plus Y plus 2Z sama dengan 9, 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1, 3X plus 6Y min 5Z sama dengan 0. Untuk mencari penyelesaiannya, kita perlu mengaugmentasi konstanta dari setiap variabel ke dalam bentuk matriks, sehingga diperoleh bentuk matriksnya 1, 1, 2, 9, 2, 4, negatif 3, 1, 3, 6, negatif 5, 0. Selanjutnya dilakukan dengan cara eliminasi Gauss-Jordan. Dengan cara row 2 dikurangkan dengan 2 row 1, sehingga diperoleh 0, 2, negatif 7, negatif 17 pada baris kedua, dan juga row 3 dikurangi 3 row 1, sehingga diperoleh 0, 3, negatif 11, negatif 27 pada baris ketiga. Selanjutnya, kita perlu mendapatkan satu utama pada baris kedua dengan cara mengalihkan baris kedua dengan setengah, sehingga diperoleh bentuk matriks 1, 1, 2, 9, 0, 1, negatif 7/2, negatif 17/2, 0, 3, negatif 11, negatif 27. Selanjutnya, perlu dilakukan row 3 dikurangi 3 row 2, sehingga diperoleh baris ketiga 0, 0, negatif setengah, negatif 3/2. Selanjutnya, kita perlu mendapatkan satu utama pada baris ketiga dengan cara mengalihkan baris ketiga dengan negatif 2, sehingga diperoleh bentuk matriks 1, 1, 2, 9, 0, 1, negatif 7/2, negatif 17/2, 0, 0, 1, 3. Selanjutnya, row 2 ditambah 7/2 row 3, sehingga diperoleh baris kedua 0, 1, 0, 2. Yang selanjutnya, row 1 dikurangi row 2, sehingga diperoleh bentuk matriks 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 3. Nah, karena bentuk matriks tersebut sudah memenuhi syarat sebagai eliminasi Gauss-Jordan, sehingga diperoleh penyelesaiannya yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Baik, selanjutnya kita melanjutkan ke soal yang kedua. Diketahui 4 sistem persamaan linear non-homogen sebagai berikut. W plus 2X min Y sama dengan 4, X min Y sama dengan 3, W plus 3X min 2Y sama dengan 7, 2U plus 4V plus W plus 7X sama dengan 7. Untuk mencari penyelesaiannya, kita perlu mengaugmentasi konstanta dari setiap variabel ke dalam bentuk matriks, sehingga diperoleh bentuk matriks 0, 0, 1, 2, negatif 1, 4, 0, 0, 0, 1, negatif 1, 3, 0, 0, 1, 3, negatif 2, 7, 2, 4, 1, 7, 0, 7. Selanjutnya, kita melakukan dengan cara eliminasi Gauss-Jordan, yaitu dengan menukarkan baris pertama terhadap baris keempat, sehingga diperoleh baris pertamanya menjadi 2, 4, 1, 7, 0, 7, dan baris keempat menjadi
0,012 negatif 1, 4. Selanjutnya, kita harus mendapatkan satu utama pada baris pertama dengan cara mengalihkan baris pertama dengan setengah. Sehingga diperoleh baris pertamanya menjadi 1, 2 setengah, 7 per 2, 0, 7 per 2. Selanjutnya, kita perlu menukarkan row kedua terhadap row ketiga, sehingga diperoleh row 2-nya 0,013 negatif 27, dan yang row 3 menjadi 0,001 negatif 1, 3. Selanjutnya, dilakukan row 4 dikurangi row 2, sehingga diperoleh pada baris keempat 0,0,0 negatif 1, 1, negatif 3. Yang selanjutnya, melakukan row 4 ditambah row 3, sehingga diperoleh pada baris keempat 0, 0, 0, 0, 0. Selanjutnya, kita perlu melakukan row 2 dikurangi 3 row 3. Dan juga perlu dilakukan row 1 dikurangi 7 per 2 row 3. Sehingga diperoleh bentuk matriks 1, 2 setengah 0, 7 per 2 negatif 7, 0, 0, 1, 0, 1 negatif 2, 0, 0, 0, 1 negatif 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Selanjutnya, dilakukan row 1 negatif setengah row 2, sehingga diperoleh bentuk matriks 1, 2, 0, 0, 3 negatif 6, 0, 0, 1, 0, 1 negatif 2, 0, 0, 0, 1 negatif 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, karena bentuk matriks tersebut sudah memenuhi Gauss-Jordan, sehingga kita perlu mempresentasikannya ke sistem linier menjadi U plus 2V plus 3Y sama dengan negatif 6, W plus Y sama dengan negatif 2, X min Y sama dengan 3. Selanjutnya, dimisalkan V sama dengan T dan Y sama dengan S, di mana S dan T ini elemen dari bilangan real. Sehingga diperoleh U sama dengan negatif 6, negatif 2T, negatif 3S, W sama dengan negatif 2, negatif S, dan X sama dengan 3 plus S. Jadi, dapat disimpulkan penyelesaian dari sistem linear non-homogen tersebut adalah U sama dengan negatif 6, negatif 2T, negatif 3S, V sama dengan T, W sama dengan negatif 2, negatif S, X sama dengan 3 plus S, dan Y sama dengan S. Baik, setelah kita mempelajari materi terkait sistem persamaan linear homogen, selanjutnya kita akan latihan soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear homogen. Baik, untuk soal yang pertama, diketahui 3 sistem persamaan linear homogen sebagai berikut. 2x1 plus x2 plus 3x3 sama dengan 0, x1 plus 2x2 sama dengan 0, x2 plus x3 sama dengan 0. Untuk mencari penyelesaiannya, dilakukan dengan mengaugmentasi konstanta dari setiap variabel ke dalam bentuk matriks, sehingga diperoleh bentuk matriks 2, 1, 3, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0. 0 ini bersifat opsional, boleh ditulis, boleh juga tidak, tapi kali ini saya tulis. Karena pada baris pertama belum terbentuk satu utama, maka kita perlu melakukan agar terdapat satu utama pada baris pertama dengan cara mengalihkan baris pertama dengan setengah, sehingga diperoleh baris pertamanya menjadi 1 setengah 3 per 2, 0. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan row 2 dikurangi row 1, sehingga diperoleh
baris kedua menjadi 0, 3/2, negatif 3/2, 0. Untuk memperoleh satu utama pada baris kedua dapat dilakukan dengan mengalihkan baris kedua dengan 2/3 sehingga diperoleh bentuk matriks 1 setengah 3/2, 0, 0, 1, negatif 1, 0, 0, 1, 1, 0. Selanjutnya dilakukan dengan row 3 dikurangi row 2 sehingga diperoleh baris ketiga 0, 0, 2, 0. Selanjutnya, untuk mendapatkan satu utama pada baris ketiga, perlu dilakukan dengan cara mengalihkan baris ketiga dengan 2. Sehingga diperoleh baris ketiga yaitu 0, 0, 1, 0. Selanjutnya, row 1 dikurangi 3/2 row 3. Sehingga diperoleh baris pertama 1, negatif 1, 0, 0. Dan perlu juga dilakukan row 2 ditambah row 3. Sehingga diperoleh baris kedua 0, 1, 0, 0. Selanjutnya, dilakukan row 1 ditambah row 2 sehingga diperoleh bentuk matriks 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, karena sudah memenuhi kriteria Gauss-Jordan, jadi penyelesaiannya sudah selesai dan diperoleh dengan hasil X sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0. Baik, untuk soal yang kedua, diketahui sistem persamaan linear homogen sebagai berikut. V plus 3W min 2X sama dengan 0, 2U plus V min 4W plus 3X sama dengan 0, 2U plus 3V plus 2W min X sama dengan 0, min 4U min 3V plus 5W min 4X sama dengan 0. Untuk mencari penyelesaiannya dilakukan dengan cara yang pertama, mengaugmentasi konstanta dari setiap variabel ke dalam bentuk matriks. Sehingga diperoleh bentuk matriksnya yaitu 0, 1, 3, negatif 2, 2, 1, negatif 4, 3, 2, 3, 2, negatif 1, negatif 4, negatif 3, 5, negatif 4. Selanjutnya akan dilakukan dengan cara eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama, dengan menukarkan baris kedua terhadap baris pertama, agar kita mendapatkan satu utama pada baris pertama. Sehingga baris pertamanya berubah menjadi 2, 1, negatif 4, 3, dan baris keduanya berubah menjadi 0, 1, 3, negatif 2. Selanjutnya, kita melakukan perkalian baris pertama terhadap setengah agar kita mendapatkan satu utama pada baris pertama sehingga diperoleh matriks 1 setengah negatif 2 3/2, 0 1 3 negatif 2, 2 3 2 negatif 1, negatif 4 negatif 3 5 negatif 4. Dan selanjutnya row 3 dikurangi 2 row 1 sehingga diperoleh baris ketiganya menjadi 0, 2, 6, negatif 4. Yang selanjutnya, row 4 ditambah 4 row 1, sehingga diperoleh pada baris keempat menjadi 0, negatif 1, negatif 3, 2. Yang selanjutnya, dilakukan 2 row 1 dikurangi row 2, row 3 dikurangi 2 row 2, sehingga diperoleh bentuk matriks 1, 0, negatif 7/2, 5/2, 0, 1, 3, negatif 2, 0, 0, 0, 0, 0, negatif 1, negatif 3, 2. Selanjutnya,
kita menukarkan baris ketiga terhadap baris keempat, yang selanjutnya row keempat ditambah row kedua, sehingga diperoleh bentuk matriks 1, 0, negatif 7 per 2, 5 per 2, 0, 1, 3, negatif 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, karena bentuk matriks tersebut sudah memenuhi kriteria Gauss-Jordan, maka untuk melakukan eliminasi Gauss-Jordan ini sudah selesai, sehingga diperoleh. Selanjutnya, dari bentuk matriks tersebut diperoleh U negatif 7 per 2W plus 5 per 2X sama dengan 0, V plus 3W min 2X sama dengan 0, di mana U, V, W, X itu elemen himpunan bilangan real, sehingga U sama dengan 7 per 2W min 5 per 2X, dan V sama dengan negatif 3W plus 2X. Sehingga dari sistem persamaan linear homogen tersebut diperoleh penyelesaian U sama dengan 7 per 2W negatif 5 per 2X, dan V sama dengan negatif 3W plus 2X. Nah, itulah penjelasan dan beberapa pembahasan soal terkait sistem persamaan linear homogen dan homogen. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari tutor sebaya, terima kasih dan sampai jumpa di tutor sebaya selanjutnya.